kita ini masih jauh daripada kesempurnaan. Itu sebabnya akuilah kesalahan kita. Jangan sampai karena kesalahan kita yang kita nggak mau akui merugikan orang lain. Yang ketiga, konsekuensi. Jika kita sulit mengakui kesalahan, akan menutup pintu anugerah bagi yang lain. Jika Yudas mengakui kesalahannya, pasti Yudas dipulihkan. Pasti Yudas akan menjadi rasul yang akan dipakai oleh Tuhan Yesus. Diurapi secara luar biasa seperti Petrus, menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Tapi karena Yudas tidak mau mengakui kesalahannya, dia jual gurunya. Begitu mengetahui bahwa gurunya dihukum mati, Yudas menyesal dan dia pergi gantung diri. Maka jabatan kerasulan Yudas harus digantikan orang lain. Sebab pekabaran Injil harus terus berjalan. Kerajaan Allah harus tetap diperluas. Penting di sini sebagai pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, sebagai pemimpin komunitas, atau sebagai orang tua untuk belajar rendah hati, mengakui kesalahan, agar jangan orang di sekitar kita dan di bawah kita dirugikan karena ulah kita. Sebuah hasil survei, jika sebuah organisasi tiba-tiba terjun bebas, keuangannya drop, karunia pada keluar, atau jemaatnya habis, biasanya karena pemimpinnya jatuh di dalam dosa skandal. Yang kedua, jika sebuah organisasi tiba-tiba turun perlahan-lahan, keuangan turun pelan-pelan tapi pasti, karunia keluar satu-satu, biasanya pemimpinnya jatuh di dalam hal keuangan. Bereskan dulu keuangan, maka yang terjadi perusahaan tersebut keuangannya akan bangkit kembali. Kemajuannya akan semakin nyata. Saya teringat ada satu gereja besar yang sempat pecah. Wakilnya keluar dan pengerjanya keluar. Lalu pemimpin tersebut cepat mengakui kesalahan karena dia tidak mengelola keuangan yang benar. Dan dia besar hati untuk menyerahkan jabatannya kepada orang lain. Ajaibnya, gereja itu akhirnya dipulihkan dan jemaatnya berkembang begitu luar biasa. Bahkan lebih banyak sebelum dari dia pecah. Ada juga gereja yang besar punya masalah besar. Saya nggak usah sebutkan masalahnya. Sudah diberitahu sama penasehat untuk menyerahkan kepemimpinan kepada orang lain. Tapi dia tidak mau menyerahkan. Apa yang terjadi? Keadaan lebih parah, pengerjanya pada keluar, jemaatnya keluar, dan akhirnya gereja tersebut kehilangan begitu banyak umatnya. Sama hal bagi kita semua anak-anak muda. Kalau Anda tahu Anda kena COVID, tapi Anda tidak mau jalankan isolasi mandiri, stay di rumah sakit, Anda pergi keluar sebagai OTG, menularkan orang lain dan membahayakan orang tua. Inilah menyebabkan akhirnya kenapa COVID tidak bisa dibendung. Karena banyak orang yang OTG. Mereka nggak mau sadar, dia nggak mau pikirkan orang lain, dan akibatnya membahayakan orang lain. Sadarilah, ketika kita mengakui kesalahan dan ketika kita mau berubah, Anda sedang melindungi dirimu dan melindungi orang lain. Jika Anda ribut dengan pasangan Anda dan Anda sebagai suami istri tidak mau saling mengakui kesalahan dan memutuskan untuk selesai bercerai, maka Anda sedang mengorbankan anak-anak Anda sendiri. Sudah tahu hasil survei mengatakan kenapa seringkali anak-anak muda terlibat dalam seks bebas, perjudian, dan kemudian masuk ke dalam penjara, hidup dalam kemiskinan? Karena disebabkan orang tua mereka bercerai. Jangan korbankan anakmu karena ulah dan gengsi kita. Itu sebab akui, karena ini akan melindungi dirimu dan melindungi orang lain. Beberapa hari yang lalu di Daily Devotion saya, ada seseorang yang kasih komen bahwa saya bicara terlalu cepat. Sebetulnya udah terbiasa buat saya bicara yang cepat, dan bahkan udah nyaman buat saya bicara dengan cepat. Tapi saya juga mikir masukan itu baik sekali, sebab kalau saya nggak lakukan perubahan, ini akan merugikan buat orang-orang lain yang jaringannya lemah, buat orang tua yang pendengarannya juga agak terbatas. Akhirnya masukan itu saya terima dan saya melatih diri saya untuk berbicara lebih pelan, dan akibatnya beberapa hari ini saya terima masukan, sudah ada perubahan dan sudah jadi berkat buat mereka yang kasih masukan dan juga buat yang lebih tua. Membuktikan bahwa kita ini masih jauh daripada kesempurnaan. Itu sebabnya akuilah kesalahan kita. Jangan sampai karena kesalahan kita yang kita nggak mau akui merugikan orang lain. Jadi kita belajar 3 akibat jika kita sulit mengakui kesalahan. Yang pertama, membawa kita kepada kesalahan lebih besar. Yang kedua, menutup perubahan dalam diri kita. Dan yang ketiga, menutup pintu anugerah bagi yang lain. Cerita Anak Pedalaman
dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.